Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Werda Ardayanti dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Ridwan Yudanegara selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang himpunan. Yang pertama, apakah himpunan itu? Himpunan adalah objek-objek yang berbeda yang didefinisikan dengan jelas. Objek-objek tersebut seperti benda, huruf, angka, elemen atau unsur atau anggota. Nah, di sini ada catatannya, yaitu ada bagian himpunan ganda, yaitu himpunan dengan terdapat anggota yang sama. Selanjutnya ada penyajian himpunan. Yang pertama, enumerasi atau penulisan himpunan dengan cara menuliskan seluruh anggota himpunan di antara dua buah tanda kurungan. Catatannya, urutan anggota himpunan tidak memiliki arti. Yang kedua ada simbol-simbol baku, seperti N bilangan asli, Z bilangan bulat, Q bilangan rasional, dan R bilangan real, serta yang lain sebagainya. Yang ketiga ada notasi pembentuk himpunan, yaitu cara penulisannya. Himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Notasinya X, syarat yang harus dipenuhi oleh X. Dan yang terakhir ada diagram Venn. Contohnya seperti ini. Misal yang suka melukis ada 20 anak dan yang suka menari ada 24. Dan X ini adalah yang menyukai keduanya. S ini adalah himpunan semestanya dan 6 ini adalah yang tidak menyukai keduanya. Selanjutnya ada macam-macam himpunan. Yang pertama yaitu kardinalitas. Sebuah himpunan dikatakan berhingga jika terdapat n elemen berbeda dengan n elemen n bilangan asli. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga. Notasinya yaitu n dalam kurung A atau kardinalitas A. Misal, ada himpunan A terdiri dari bilangan 1 dan 2, maka kardinalitasnya adalah 2. Selanjutnya yaitu adalah himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinalnya 0. Disebut himpunan kosong atau empty set. Selanjutnya yaitu adalah himpunan bagian, di mana himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya. Himpunan bagian biasanya disimbolkan dengan tanda seperti ini, yang artinya himpunan bagian dari, sedangkan simbol yang dicoretnya memiliki arti bukan himpunan bagian dari. Selanjutnya ada himpunan yang sama, di mana himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Notasinya A sama dengan B. Atau A himpunan bagian B dan B himpunan bagian A. Selanjutnya ada himpunan yang ekuivalen, di mana himpunan dikatakan ekuivalen jika dua himpunan mempunyai jumlah anggota yang sama, walaupun objek atau bendanya tidak sama. Himpunan ekuivalen dilambangkan dengan tanda seperti ini. Selanjutnya ada himpunan saling lepas, yaitu di mana dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya A garis miring 2B. Selanjutnya ada himpunan kuasa, di mana himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A.
termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya P dalam kurung A atau 2 pangkat dalam kurung A. Selanjutnya ada operasi terhadap himpunan. Yang pertama yaitu irisan atau interaction. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Notasinya A iris B. Di mana untuk setiap X elemen bilangan A dan X elemen bilangan B. Selanjutnya ada gabungan atau union, di mana gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang genap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Notasinya A gabung B sama dengan untuk X, tiap X bilangan A atau X bilangan B. Selanjutnya ada komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Notasinya bisa A aksen seperti ini. Sama dengan X untuk setiap X tidak bukan elemen A atau X elemen bilangan U semesta. Selanjutnya ada selisih. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Notasinya A selisih B sama dengan X untuk setiap X elemen bilangan A dan X bukan elemen bilangan B sama dengan A irisan B. B komplement. Selanjutnya ada beda stangkup. Beda stangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tetapi tidak pada keduanya. Notasinya A stangkup beda stangkup B sama dengan A gabung B dikurang A iris B sama dengan A min B gabung B min A. Selanjutnya ada perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan atau berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari B. Notasi A kali B sama dengan A, B, di mana A elemen bilangan A dan B elemen bilangan B. Selanjutnya ada hukum identitas. Selanjutnya ada hukum-hukum aljabar. Yang pertama yaitu hukum identitas, di mana himpunan A gabung himpunan kosong, maka menghasilkan himpunan A sendiri. Lalu ada himpunan A irisan himpunan U semesta, maka hasilnya adalah himpunan A sendiri. Lalu ada hukum nol, di mana himpunan A irisan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong. A gabung himpunan U semesta, maka hasilnya adalah himpunan U semesta. Selanjutnya hukum komplement, di mana himpunan A gabung himpunan A komplement, maka hasilnya adalah himpunan U semesta. Yang kedua, himpunan A iris himpunan A komplement, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Selanjutnya yaitu hukum idempoten, di mana himpunan A gabung himpunan A, maka hasilnya adalah himpunan A. Dan himpunan A iris himpunan A, maka hasilnya adalah himpunan A. Selanjutnya itu ada hukum involusi, di mana komplement dari himpunan A komplement adalah A. Lalu ada hukum penyerapan, di mana A gabung himpunan A iris B, maka hasilnya adalah himpunan A.
dan A iris A gabung B, maka hasilnya adalah himpunan A. Lalu ada hukum komutatif di mana himpunan A gabung himpunan B sama dengan himpunan B gabung himpunan A. Lalu himpunan A iris himpunan B sama dengan himpunan B iris himpunan A. Lalu ada hukum De Morgan di mana komplement himpunan A iris B sama dengan komplement himpunan A gabung komplement himpunan B. Yang keduanya, komplement himpunan A gabung B sama dengan komplement himpunan A iris komplement himpunan B. Lalu ada hukum asosiatif di mana himpunan A gabung, himpunan B gabung, himpunan C sama dengan himpunan A gabung himpunan B gabung himpunan C. Lalu himpunan A iris himpunan B iris himpunan C maka sama dengan himpunan A iris himpunan B iris himpunan C. Selanjutnya ada hukum distributif di mana himpunan A gabung himpunan B iris himpunan C maka sama dengan himpunan A gabung himpunan B iris himpunan A gabung himpunan C. Yang kedua, himpunan A iris himpunan B gabung himpunan C maka sama dengan himpunan A iris B gabung himpunan A iris C. Lalu yang terakhir ada hukum 01, yaitu di mana komplement himpunan kosong adalah himpunan U semesta dan komplement himpunan U semesta adalah himpunan kosong. Oke, selanjutnya ada metode pembuktian proposisi himpunan. Yang pertama, pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan A iris B gabung C sama dengan A gabung A iris B gabung A iris C dengan diagram Venn. Jadi contohnya seperti ini. Yang sebelah kiri adalah A iris B gabung C dan yang sebelah kanan adalah A iris B gabung A iris C. Nah, yang A ini kan kita ngerjainnya yang di dalam kurungnya dulu. B gabung C. Nah, nanti ini B gabung C itu kita arsir. Nah, kita arsir semua. Lalu A iris B gabung C. Maka yang kena hanya sebagian ini saja, maka yang ininya tidak termasuk. Nah, kalau yang sebelah kanan, A gabung B, maka yang ini kita arsir, lalu A gabung C-nya ini kita arsir, maka menjadi seperti ini dan hasilnya sama. Selanjutnya ada metode pembuktian proposisi himpunan yang kedua, yaitu pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Misalkan himpunan A, himpunan B, dan himpunan C adalah himpunan, buktikan A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Yang pertama kita buat terlebih dahulu A, B, C-nya. Di sini 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Yang B-nya 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Yang C-nya 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. B gabung C, B gabung C 0, 0 gabung 0, 0, 0 hasil 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1,
satu 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 nol 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 satu 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 nol satu 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 satu. Maka A iris B gabung C yaitu A sama B iris C ya. Nol 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 satu nol nol satu nol nol satu nol satu nol nol satu 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 satu. Maka selanjutnya kita bikin yang A iris B. A iris B. Nol 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 satu nol nol satu nol satu nol nol satu nol nol satu 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 satu. Selanjutnya kita cari yang A iris C. A iris C. Nol 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 satu nol 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 satu nol satu nol nol satu 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 nol nol satu satu satu. Maka untuk A iris B gabung A iris C ini nol 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 satu 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 nol satu 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 satu. Maka A karena maka A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C karena hasilnya sama atau ekuivalen. Selanjutnya ada metode pembuktian dengan menggunakan hukum aljabar himpunan. Di sini misalkan A dan B himpunan, buktikan bahwa A iris B gabung A iris B sama dengan A. Yang ini buktinya A iris B gabung A iris B sama dengan kita dapat dari hukum distributif. Maka menjadi A iris B gabung B. Selanjutnya kita ubah lagi, kita dapat dari hukum komplement, maka menjadi A iris U. Karena B gabung B adalah hasilnya himpunan U semesta. Selanjutnya kita menggunakan hukum identitas menjadi himpunan A. Sini ada lagi contoh kedua, misalkan A dan B himpunan, buktikan bahwa A gabung B kurang A sama dengan A gabung B. Buktinya A gabung B kurang A sama dengan A sama dengan kita dapat dari definisi operasi selisih, maka menjadi A gabung B iris A. Selanjutnya kita dapat lagi dari hukum distributif menjadi A gabung B iris A gabung A. Selanjutnya kita menggunakan hukum komplement menjadi A gabung B iris himpunan U semesta. Himpunan U semesta ini dapat dari A gabung A. Selanjutnya kita ubah lagi menjadi hukum identitas. Maka menjadi A gabung B. Maka terbukti jika A gabung B kurang A sama dengan A gabung B. Selanjutnya ada pembuktian dengan menggunakan definisi. Misalkan A dan B himpunan, jika A gabung B sama dengan, jika A iris B sama dengan A B gabung C, maka A C buktikan. Maka itu ada
Misalkan ada B himpunan, jika A iris B sama dengan himpunan kosong dan A himpunan bagian dari B gabung C, maka A elemen bilangan C. Itu yang pertama, dari definisi himpunan bagian, di mana P elemen bilangan Q, jika dan hanya jika setiap X elemen bilangan P juga elemen bilangan Q. Misal X elemen A karena A elemen bilangan karena A himpunan bagian dari B gabung C. Maka dari definisi himpunan bagian, X juga elemen bilangan B gabung C. Dari definisi operasi gabungan himpunan semesta, X elemen B gabung C berarti X elemen bilangan B atau X elemen bilangan C. Yang kedua, karena X elemen bilangan A dan A gabung B, maka X elemen bilangan B. Dari pembuktian 1 dan 2, X elemen C harus benar karena X elemen A juga berlaku X elemen C. Maka dapat disimpulkan bahwa A adalah elemen bilangan C. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.